Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat. Yuk kita lanjutkan kembali kisah-kisah para sahabat Nabi, masih dari referensi yang sama, yakni Hilyatul Aulia, dan masih tentang Umar bin Khattab. Kali ini kita akan melihat betapa seorang Umar ini adalah sosok yang sangat cerdas. Bagaimana pemikiran Umar bisa bertepatan dengan wahyu yang Allah turunkan. Nah, salah satunya dalam riwayat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab sendiri. Lamma kana yaumu badrin fahazamallahu al-musyrikin. Bahwa ketika peristiwa perang Badar, di mana Allah menghancurkan orang-orang musyrik, faqutila minhum sab'una wa usira minhum sab'un, maka di antara mereka ada 70 orang yang terbunuh serta 70 orang menjadi tawanan. Nah, istasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar wa Aliyan ridwanullahi alaihim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk bermusyawarah kepada Abu Bakar, Umar, dan Ali radhiyallahu anhum. Faqala li Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Umar pun kemudian menceritakan, maka Rasulullah pun bertanya kepadaku, Ma tara ya Ibn al-Khattab, bagaimana menurutmu wahai Ibn al-Khattab? Yakni saat itu Rasulullah meminta pendapat sahabat-sahabatnya terkait dengan tawanan perang Badar. Harus bagaimana memperlakukan mereka? Qala faqultu, maka Umar pun menceritakan bahwa aku pun menjawab, Ara antum makkinani min fulan qaribin li Umar fa'adriba unuqah. Kata Umar, menurutku serahkan si fulan, yakni kerabatnya Umar, kepadaku, biar aku penggal lehernya. Wa tumakkina Aliyan min Aqil fayadriba unuqah, dan serahkan Aqil atau Uqail kepada Ali, biar Ali untuk memenggal lehernya. Wa tumakkina Hamzata min fulan fayadriba unuqah, dan serahkan si fulan kepada Hamzah agar Hamzah memenggal lehernya, hatta ya'lamallahu azza wa jalla annahu laisa fi qulubina hawadatun lil musyrikin, sehingga Allah azza wa jalla mengetahui bahwa tidak ada belas kasihan dalam hati kami terhadap orang-orang musyrik. Haula'i sanadiduhum wa qadatuhum, karena mereka ini adalah tokoh-tokoh dan pimpinan-pimpinan mereka. Dan ternyata apa yang terjadi? Falam yahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qult. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyetujui, tidak menghendaki apa yang aku sampaikan, kata Umar. Fa akhadha minhumul fida, dan ternyata memilih usulan dari sahabat lainnya, yakni Rasul mengambil tebusan dari mereka. Qala Umar, Umar pun kemudian melanjutkan ceritanya. Falamma kana minal ghad gadawtu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya, di pagi hari aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa qa'idun wa Abu Bakrin wa idza huma yabkiyan. Dan ternyata saat Nabi ditemui oleh Umar, saat itu berdua dengan Abu Bakar, keduanya sedang menangis. Faqult, maka saya pun bertanya, Ya Rasulullah, akhbirni madza yubkika anta wa sahibu. Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku apa yang telah menyebabkan engkau dan sahabatmu menangis. Fa in wajadtu buka'an bakaitu, jika aku mendapati alasan untuk aku menangis, aku akan menangis. Wa illam ajid buka'an tabakaitu li bukaikuma,
Jika aku tidak mendapatinya, aku akan menangis karena tangisan kalian berdua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, allazi arada alayya ashabuk minal fidah, bahwa yang telah menyebabkan Nabi dan Abu Bakar menangis adalah solusi yang ditawarkan oleh sahabat-sahabatmu, kata Rasulullah, tentang tebusan itu yang membuat beliau menangis. Laqad urida alayya azabukum adna min hadhihi syajarah, kata Rasul kemudian, sungguh telah ditunjukkan padaku azab kalian lebih dekat dari pohon ini. Nabi menunjuk pada salah satu pohon yang dekat dengan beliau. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala pun menurunkan firman-Nya, yakni di surah Al-Anfal ayat ke-67 dan 68. Ma kana li nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard, bahwa tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan hatta yuskhina fil ard, sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi ini. Turiduna aradad dunya, kalian menghendaki harta dunia dengan mengambil tebusan itu. Wallahu yuridul akhirah, padahal Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Laula kitabun minallahi sabaq, sekiranya tidak ada ketetapan dari Allah yang terdahulu, lamassakum fima akhadtum azabun azim, maka niscaya kamu akan ditimpa karena tebusan yang kalian ambil itu ditimpa siksaan yang besar. Inilah firman Allah yang turun terkait dengan peristiwa tersebut. Summa ahalla lahumul ganaima, lalu setelah itu Allah halalkan bagi mereka ganimah, harta rampasan perang. Falamma kana yaum Uhud minal amil muqbil, dan pada saat terjadi peristiwa perang Uhud di tahun berikutnya, uqibu bima sana'u yauma Badr, ternyata mereka kaum muslimin dihukum oleh Allah karena sebab apa yang mereka perbuat waktu perang Badar, min akhzihimul fida, yaitu mereka mengambil tebusan atas tokoh-tokoh musyrikin yang dilepaskan. Faqutila sab'un wa farra ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam minan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang terjadi saat perang Uhud? 70 orang kaum muslimin terbunuh. Para sahabat Nabi lari dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kusirat rubaiyatuh, bahkan gigi geraham Nabi pun pecah. Wa husimatil badatu ala ra'si wa salad damu ala wajhi, kepala Nabi pun terluka sehingga darah mengalir di wajahnya. Fa anzalallah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla pun menurunkan firman-Nya di surah Ali Imran 165, awalamma asabatkum musibah, apakah ketika musibah menimpa kalian, kalian menganggap itu satu hal yang aneh? Qad asabtum mislaiha, padahal sungguh kalian telah menimpakan kepada mereka 2 kali lipatnya. Qultum anna haza, sehingga kalian mengatakan bagaimana ini bisa terjadi. Qul, katakan Muhammad, huwa min indi anfusikum, ini semua terjadi adalah karena disebabkan oleh diri kalian sendiri, yakni mengambil tebusan atas tawanan-tawanan perang Badar tadi. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Inilah riwayat yang disampaikan tentang satu sisi bagaimana Umar bin Khattab ini memiliki kecerdasan yang luar biasa, sehingga apa yang disampaikan Umar itu bersesuaian dengan wahyu yang Allah turunkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi